Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rendra Desa dengan PM 3351052. Di sini saya dari kelas 6F mata kuliah pemrograman mobile. Di sini yaitu saya akan mempelajari membahas yaitu pertemuan tugas ini mengenai BIPAS Network. Luar dari sangkar browser. Keterbatasan web biasa. Aplikasi web tradisional umumnya terkurung dari browser sandbox, buatnya kesulitan atau bahkan dilarang menyentuh perangkat keras, fisik atau hardware di dalam browser. Kekuatan mobile native. Native memungkinkan kode JavaScript kita keluar dari sangkar dan berinteraksi langsung dengan mata atau kamera, telinga atau mikrofon, dan indera penentu arah atau GPS pada ponsel. Explore SDK atau sang pencipta jembatan ajaib, di mana dengan pustaka siap pakai seperti Explore Camera atau Explore Location, kita bisa mengendalikan perangkat keras canggih ini tanpa perlu pusing menulis kode Java, Kotlin, ataupun Swift mentah. Lalu permission mode, sopan santun privasi. OS Protection atau Shutdown System, di mana iOS dan Android modern memiliki lapisan keamanan yang sangat ketat. Aplikasi tidak bisa secara diam-diam menyalakan kamera atau melacak lokasi pengguna di latar belakang. Ask for permission, pengembangan wajib memicu pop-up dialog bawaan DS untuk meminta izin kepada pengguna sebelum fitur keras tersebut aktif. Destructive UX itu hindari meminta semua izin sekaligus saat aplikasi baru pertama kali diinstal. Minta izin hanya jika fitur tersebut benar-benar akan digunakan. Contoh, minta izin tepat saat menggunakan tanpa buat foto. Menguasai kamera perangkat itu kamera dan media. Expo kamera digunakan jika aplikasi Anda membutuhkan layar khusus seperti filter real-time ala Snapchat atau scan barcode custom. Anda harus mengatur aspek rasio dan fokus secara manual. Kedua, ada Expo Image Picker atau jalan pintas cerdas, yaitu pilihan yang lebih jauh, lebih ringan dan aman jika Anda hanya ingin menggunakan pengguna mengambil foto profil atau memilih gambar dari galeri. Fitur ini langsung mengambil sifat yang terantara kamera bawaan ProRes. Yang ketiga, ukuran masturbasi. Pernah mengirim foto resolusi penuh yang bisa mencapai ukuran 100 MB pada kandes. Gunakan Expo Image Manipulator untuk mengapres atau mencetak ukuran file di sisi klien sebelum diunggah ke server. Menguasai indera arah, location dan GPS. Expo Location yaitu modul tanggung untuk mengatur data koordinat geografis, latitude dan longitude pengguna secara presisi. One time versus tracking, ambil satu kali contoh status tracking, setting action kantor, atau terus buat posisi cocok untuk aplikasi navigasi atau objek online yang dibutuhkan pembaruan real-time. Yang ketiga ada reset, ada reverse video coding, yaitu fitur canggih untuk mengubah sumberan angka koordinat menjadi teks alamat fisik yang dibaca manusia menjadi monumen nasional dan tepat. Sensor haptik memberi rasa pada aplikasi. Expo sensor yaitu membaca data fisik perangkat seperti akselerometer atau pengiriman perangkat dengan dan gyroscope berjalan. Saat pengguna sangat berguna untuk berinteraksi berbasis gestur fisik seperti pojok HP untuk aktivitas data atau membuat game. Yang kedua ada Expo Haptics, yaitu kunci untuk UX modern memberikan berbalik serta berjalan sangat halus pro special pada haptik setiap kali pengguna melakukan tombol klik atau berhasil melakukan suatu aksi. Untuk aplikasi terasa lebih responsif dan hidup. Push notification yaitu bukan sekedar tampilan layar keras, tapi memiliki sistem pusat notifikasi bawaan US bagaimana cara kita memanggil pengguna saat aplikasi sedang ditutup. Itu Expo Notification modul tanggung untuk menjadwalkan notifikasi lokal seperti alarm atau pengumuman maupun menerima pesan dari server push notification. Aturan US modern itu mulai dari iOS dan Android 11 atas mengirim notifikasi wajib melewati sistem permission model
Jika ditolak, aplikasi Anda akan muncul selanjutnya menghadapi penggunaan tersebut. File system atau gudang penyimpanan. Kamera menghasilkan foto lalu disimpan di mana? Saat Anda memotret, Expo hasilnya berupa file sementara di memori atau cache. Expo file system, modul untuk membaca, menulis, dan memindahkan file ke direktori permainan di dalam sistem operasi HP. Fitur lanjutan itu sangat vital digunakan untuk fitur mengunduh dokumen PDF. Skenario terburuk itu error handling dan fallbacks. Bagaimana jika pengguna menolak izin? Pengguna memiliki hak menekan deny dan don't ask again. Jika terjadi pop-up izin tidak akan pernah muncul lagi. Solusi fallback. Buat UI khusus yang ramah, beri penjelasan apakah fitur ini penting, atau sediakan tombol yang langsung membuka menu pengaturan OS menggunakan fungsi linking.open setting agar pengguna bisa menyalakan secara manual. Yang ketiga ada cek kompatibilitas hardware. Tidak semua HP memiliki spesifikasi yang sama, misalnya tablet yang tidak punya motor bergetar otomatis atau HP murah tanpa giroskop. Gunakan pengecekan misalnya is available assign agar aplikasi tidak crash saat dijalankan di perangkat. Keamanan tingkat tinggi yaitu biometric auth. Selama tinggal proses biasa, password biasa, bukan password berulang kali sangat mendapatkan user. HP modern sudah dilengkapi biometrik sidik jari atau fingerprint atau wajah Face ID. Expo Local Authentication itu modul ajaib yang memungkinkan aplikasi kita meminjam sistem keamanan biometrik bahwa bawaan OS tanpa perlu menyimpan data sidik jari pengguna di database kita. Ekosistem OS, aplikasi tidak hidup sendirian. Pengguna sidik ini membagikan konten dari aplikasi Anda ke aplikasi lain seperti WhatsApp atau Instagram. Expo Sharing itu membuka native share sheet jendela bawaan OS, cukup masukkan URL, gambar atau dokumen, dan biarkan pengguna menulis sendiri lihat aplikasi apa mereka ingin menurutnya sangat vital untuk strategi marketing. Expo Board, fitur ini sederhana, tetapi dampak berdampak besar untuk UX daripada memaksa pengguna menolak teks. Sangat welcome. Copy secara manual, sediakan satu tombol salin nomor rekening atau salin kode voucher yang akan langsung menyimpannya ke papan klik Word HP pengguna. Multimedia, tidak ada audio dan video. Membangun Spotify atau YouTube ini, maka tidak hanya soal kamera dan GPS, kita juga sering butuh memutar video. Expo AV, modul tangguh penguasa audio dan video. Aktifkan aplikasi Anda merekam suara voice note WhatsApp, memutar musik latar belakang, atau menonton video player lengkap dengan tombol play, pause, dan closing. Manajemen fokus audio, mengatur apa yang terjadi jika ada panggilan telepon masuk saat pengguna sedang mendengar musik di aplikasi Anda. Background task, Bluetooth Low Energy Relay. Perangkat HP tidak hanya mengonsumsi data, tapi juga mengendalikan perangkat fisik lain. Gunakan pustaka tambahan seperti Active PLX untuk menghubungkan aplikasi Anda dengan smartwatch, timbangan digital atau lampu pintar IoT. NFC yaitu Near Field Communication. Fitur ini membaca dan menulis data ke kartu pintar seperti Apple, kartu apartemen atau kartu Pay. Modul ini membuka peluang membuat aplikasi finansial atau logistik tingkat tinggi. Background Page dan Sensor, di mana aplikasi Strava atau Gojek interaksi bisa melacak GPS Anda meskipun HP dimasukkan ke saku dan layar dimatikan. Ini membutuhkan modul Expo Background and Expose Manager untuk memaksa sistem operasi agar tidak menidurkan aplikasi Anda di latar belakang. Waspada App Store Rejection, yaitu aturan main Apple dan Google. Menggunakan fitur hardware berarti Anda diawasi ketat oleh fitur App Store dan Play Store. Salah langkah sedikit, aplikasi Anda akan ditolak atau dicek.
Wajib ada purpose string, yaitu di iOS Anda tidak bisa sekedar meminta izin kamera. Anda juga menuliskan alasan eksplisit di file konfigurasi. Contoh, aplikasi ini butuh kamera untuk menilai QR kode tiket Anda. Jika alasan yang tidak masuk akal, aplikasi akan ditolak. Tantangan pengujian yaitu ada reality emulator laptop, itu emulator Android di laptop sangat payah dan meniru hardware. Kamera emulator biasanya hanya melakukan ruangan virtual kotak-kotak dan harus dipalsukan. Wajib uji perangkat asli. Untuk fitur seperti sensor, haptik, biometrik, dan kamera akurat, Anda wajib menggunakan hardware fisik melalui aplikasi Discover atau menyebuil aplikasi secara mandiri. Lalu teknik modding dan bypass, saat ini tim sedang mengembangkan aplikasi tanpa HP asli, oleh tombol rahasia atau kode cadangan yang mengembalikan data palsu. Integrasi keislaman, yaitu ada bertamu, amanah mengelola data, dan superpower untuk kebaikan. Lalu selanjutnya yaitu superpower sudah terbuka. Ini di bab 11 itu ada device hardware atau unlocking superpower. 1. The Expo SDK Filosofi Swiss Army Knife. Jika React Native adalah perangkat bentuk aplikasi, maka Expo SDK adalah sabuk peralatan canggih atau utility belt ala Batman yang memberikan aplikasi tersebut kemampuan super. Tanpa SDK ini, aplikasi React Native hanyalah sebuah tampilan web yang terjebak di dalam ponsel. Ia hanya menampilkan teks dan gambar, tetapi buta terhadap dunia di sekitarnya. Expo hadir. Expo SDK hadir untuk membuka indera konsep tersebut, memungkinkan kode JS kita untuk berbicara dengan kamera, giroskop, GPS, hingga sistem biometrik sidik jari. Filosofi utama adalah unmodules, yaitu pendekatan modular di mana setiap fitur perangkat keras dibungkus menjadi paket terpisah yang independen. Kamu tidak perlu menginstal seluruh perpustakaan raksasa jika hanya ingin menggunakan fitur ketat. Cukup install Expo Haptik dan sisa fitur yang lainnya akan membuatnya menggunakan aplikasimu. Kecanggihan Expo SDK terletak pada abstraksinya yang luar biasa terhadap kode. Masa lalu, era baru waktu lama, jika kamu ingin mengakses kamera, kamu harus membuka Android Studio, mengedit file Android manifest.xml, menulis kode Java atau Kotlin, lalu pindah ke export, mengedit info.place, dan menulis kode Swift Object C. Proses ini sangat rentan error dan membutuhkan keahlian di 3 bahasa pemrograman sekaligus. Dengan Expo SDK, semua kerumitan itu disebutkan di balik API JavaScript yang bersih dan konsisten. Kamu cukup memanggil fungsi seperti camera.text picture asing, dan Expo akan menerjemahkannya menjadi perintah natif yang sesuai untuk Android dan iOS secara otomatis. Ini adalah bentuk demokratisasi pengembangan aplikasi di mana developer web bisa mengakses kekuatan hardware tanpa harus belajar dan sistem operasi yang rendah. Konsep ini semakin diperkuat dengan fitur model Expo yang disebut Continuous Native Generation JNG. Dalam alur kerja ini kita tidak langsung menyimpan folder Android dan iOS di dalam proyek kita secara permanen. Sebaliknya, setiap kali kita melakukan build atau instalasi paket natif baru, Expo akan membuat ulang folder-folder natif tersebut dari nol berdasarkan konfigurasi di application dan packaging. Ini menjamin bahwa proyek kita selalu bersih dan mudah diperbarui dan bebas dari konflik konfigurasi natif yang sering membuat pusing kepala. Kita hanya fokus pada logika bisnis di JavaScript dan membiarkan fungsi Expo mengurus kabel-kabel dan di latar belakang layar yang menunjukkan kode kita ke perangkat keras. Expo SDK menyediakan lingkungan pengembangan yang sangat stabil bernama Expo. Aplikasi ini sudah memuat loaded hampir semua modul SDK standar, sehingga kamu bisa mencoba fitur kamera atau lokasi secara instan tanpa perlu melakukan kompilasi ulang aplikasi. Bayangkan betapa cepatnya
siklus try and error kamu. Ubah data, simpan, dan kamera langsung aktif. Namun perlu diingat bahwa tidak semua fitur aktif ada di Xbogo. Untuk fitur yang sangat spesifik seperti pembayaran in-app, Bluetooth Low Energy, kamu mungkin perlu beralih ke development wheel. Tapi untuk 95% aplikasi standar mahasiswa, Xbogo dan SK bawaannya sudah lebih dari cukup. Sebagai penutup bagian ini, tetaplah Xbogo SDK sebagai chat kode legal dalam pengembangan aplikasi. Ia memberimu jalan pintas untuk mengakses fitur-fitur canggih yang biasanya membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk diimplementasikan secara manual. Kekuatan besar ini harus digunakan dengan bijak. Hanya karena kamu bisa mengakses semua sensor HP di HP pengguna, bukan berarti kamu harus menggunakannya semua. Efisiensi baterai dan privasi pengguna tetap harus menjadi pertimbangan utama. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara meminta izin untuk menjelaskan konten super ini dengan Netflix. Kedua yaitu permission to police user. Akses perangkat keras pengguna terutama yang bersifat pribadi seperti kamera, mikrofon, dan lokasi bukan hak, melainkan aktivasi yang dilindungi undang-undang. Sistem operasi seperti iOS dan Android bertindak sebagai penjaga gelap malam atau browser yang ketat. Mereka tidak akan membiarkan aplikasi ini menyentuh sensor maupun tanpa izin eksplisit dari pemilik HP. Oleh karena itu, sebelum kita bisa mengikuti fitur, kita harus melewati visual permission flow atau alur permisi, alur permintaan izin. Jika kita mencoba mengakses kamera tanpa izin, aplikasi tidak hanya akan gagal, tapi bisa langsung crash atau ditutup paksa oleh sistem operasi sehingga tindakan pengamanan. Alur permintaan izin di Xbogo selalu mengikuti pada 3 langkah, yaitu check, request, dan handle. Pertama, kita menggunakan metode get permission async untuk memeriksa apakah pengguna sudah memberikan izin sebelumnya. Jika statusnya sudah granted atau diizinkan, kita bisa lanjut. Jika statusnya belum tertangani, kita masuk ke langkah kedua, memanggil request permission sync. Di sini akan memunculkan dialog pop-up sistem bawaan yang mengizinkan aplikasi X mengakses kamera. Langkah ketiga adalah menangani jawaban pengguna jika mereka menolak. Atau di ini kita siap dengan rencana cadangan. Ini tidak boleh memaksa lagi secara agresif. Aspek UX dalam meminta izin sangatlah krusial dan sering diabaikan oleh pemula yang pernah meminta semua izin di detik pertama aplikasi dibuka. Permission dari loading. Bayangkan kamu baru menginstal aplikasi resep makanan dan tiba-tiba di aplikasi itu minta akses ke kontak, lokasi, dan kamu sekaligus. Kamu pasti akan curiga dan menghapusnya. Tetapi yang terbaik adalah meminta izin secara kontekstual atau just in time. Mintalah izin kamera, hanya pengguna menekan tombol upload foto resep pada titik itu. Pengguna mengerti mengapa aplikasi butuh akses kamera, sehingga kemungkinan mereka akan diizinkan jauh lebih besar. Terkadang pengguna menolak izin secara permanen memilih don't ask again, yang membuat fungsi request permission async tidak akan memunculkan dialog lagi di masa depan. Dalam situasi jalan buntu ini, aplikasi tidak akan boleh menyerahkan begitu saja, menampilkan layar kosong. Kita harus mendeteksi status di mic ini dan menampilkan pesan edukatif di UI kita. Aplikasi fitur ini butuh kamera. Tolong aktifkan manual di pengaturan ya. Xbogo menyediakan versi linking open setting yang bisa membawa pengguna langsung ke halaman pengaturan aplikasi di HP mereka. Ini adalah cara yang sopan untuk memberitahu bahwa pengguna bahwa bulan ini adalah ketahuan mereka. Kesimpulannya, kode untuk menangani phishing seringkali lebih panjang daripada kode fitur itu sendiri. Dan itu wajar. Kita harus membangun logika evaluatif membuat untuk menangani segala kemungkinan. Phishing diterima, ditolak, atau ditolak permanen. Perlakuan berprivasi pengguna dengan pasal privasi disebut segala bentuk kepercayaan atau khusus sekali kamu melakukannya dengan mengambil data
Kemudian pocah itu bilang selamanya, bila kamu yang sopan dan di dalam posisi pengguna, selalu ketuk pintu sebelum masuk ke ruang pribadi mereka. Dan ketiga ada kamera dan visual cortex. Salah satu fitur penting dan dominan dalam aplikasi modern adalah kemampuan visual, yaitu mengambil foto atau memilih foto dari galeri. Expo menyediakan daftar dua pusaka utama untuk tugas ini. Expo kamera untuk kontrol kamera aktif dan Expo Image Picker untuk mengambil media yang sudah di Expo Picker adalah solusi yang paling sering digunakan karena implementasinya sederhana dan mencakup 80% kasus pengguna. Saat dipanggil, modul ini membuka antarmuka galeri bawaan sistem operasi yang familiar bagi pengguna, sehingga kita tidak perlu repot membuat UI galeri sendiri yang rumit. Saat pengguna memilih sebuah foto, Expo Image Picker tidak memberikan file gambar fisik secara langsung. Terus variabel JavaScript ukurannya bisa berbeda-beda dan mematikan RAM. Sebaliknya, ia mengembalikan sebuah objek berisi dari yang pada dasarnya adalah sangat horizontal. Akan foto itu disimpan sementara di satu misalnya file .pdf. Kita kemudian menggunakan UR ini sebagai sumber atau source untuk komponen image agar foto tersebut tampil di layar. Memahami bahwa kita bekerja dengan aplikasi bukan sekaligus sendiri adalah kunci manajemen memori yang bersifat langsung media. Jika aplikasi membutuhkan fitur yang lebih canggih seperti memindai VR kode, dan filter rentan ala Instagram Story, maka itu kamera adalah senjatanya. Pusaka ini merender tampilan kamera langsung live preview di dalam komponen Red, yang berarti kamu bisa menumpuk tombol teks atau stiker di atas tampilan kamera tersebut. Ini memberikan fleksibilitas desain tanpa batas. Namun, Expo kamera membutuhkan manajemen siklus hidup yang hati-hati. Kamu harus memastikan kamera dimatikan on saat pengguna menggunakan layar, dan baterai HP akan terkuras habis dalam hitungan menit karena sensor kamera terus bekerja. Hasil tangkapan kamera juga melibatkan pertimbangan format data, biasanya adalah PS4 atau multi-part form data. PS4 mengubah gambar menjadi string text super panjang yang bisa dikirim langsung ke dalam browser. Tetapi ini memperbesar ukuran file hingga 30% dan memberatkan prosesor. Fitur yang sering dibutuhkan adalah kemampuan menyimpan foto ke galeri untuk umum pengguna. Menggunakan Expo Media Library, secara default foto yang diambil aplikasi kita tersimpan di folder privat aplikasi yang akan hilang jika aplikasi dihapus. Jika pengguna ingin menyimpan hasil editan foto mereka agar muncul di aplikasi foto dan dibawa, kita perlu meminta izin tambahan lewat external storage di Android dan memindahkan file tersebut secara eksplisit. Ini adalah fitur penting untuk aplikasi jenis editor foto atau kamera sosial agar karya pengguna tidak terkurung di dalam aplikasi yang sudah. Mengintegrasikan kamera dan galeri membuat aplikasimu sudah mengambil informasi menjadi aplikasi konten. Agensi sangat visual karena suka mengirim foto daripada mengetik teks mudah. Dengan menguasai kode pusaka itu, kamu menggunakan itu untuk fitur menarik seperti verifikasi identitas, laporan masalah visual atau skener pribadi dengan visual. Yang keempat adalah location service global positioning system. Mengetahui di mana pengguna berada seringkali sama sepertinya dengan mengetahui siapa mereka, terutama untuk aplikasi layanan pesan pintar, pesan antar, serta atau pencarian jodoh. Expo Location adalah terbang untuk melucu sensor GPS di perangkat. Mobil ini sangat powerful karena bisa menentukan lokasi pengguna dengan akurasi hingga 2 meter menggunakan kombinasi sinyal satelit, Wi-Fi, dan seluler. Ada 2 modul utama, yaitu foreground location aplikasi dibuka dan background location tidak mesti pilih satu. Untuk pemula yang sedang kasus kedua, foreground location cuma cukup menjadi lebih mudah pilihnya.
mengambil lokasi adalah operasi berarti operasi sinkron. Kita tidak bisa menghasilkan data lokasi muncul begitu. Nah, seperti mengambil variabel di memori. Saat ini kita memanggil location with current position action, tapi harus mengelak GPS, mesin sinyal satelit dan melakukan kalkulasi triangulasi. Posisi ini bisa memakan waktu beberapa detik, jadi sangat penting untuk menggunakan indikator loading UI. Selain itu, kita bisa mengaktifasi akurasi jam, akurasi tertentu, akurasi berupa hanya butuh tahu pengguna ada di kota mana. Akurasi tiket enggak atau akurasi belok sudah cukup dan jauh lebih hemat ride. Nah, satu fitur paling wajib ajaib dari yang ini adalah geocoding dan user reverse geocoding. User GPS hanya memberikan kita angka mentah, latitude atau lintang dan longitude lucu, misalnya min 6,917 Bagaimana manusia ini? Bagi manusia angkanya tidak berarti apa-apa. Reverse geocoding mengubah angka tersebut menjadi alamat yang hanya dibaca, yaitu Indonesia kita Bandung Indonesia. Sebaliknya, decoding mengubah nama teks menjadi koordinat menyediakan GPS sederhana untuk melakukan konversi bolak-balik yang sangat berguna untuk itu, seperti isi alamat pengiriman otomatis berdasarkan lokasi saya. Namun, pengujian testing fitur lokasi di simulator atau emulator yang sering kali adalah karena laptop tidak memiliki chip GPS yang sama dengan HP. Di simulator iOS atau Android emulator, kita harus mengoperasikan lokasi secara manual lewat menu pengaturan emulator. Jika kamu lupa mengatur fungsi lokasi, mungkin akan timeout atau mengembalikan error. Cara terbaik untuk menguji fitur lokasi yang sesungguhnya adalah menggunakan perangkat fisik atau real device melalui Xbogo, lalu membawa yang berjalan-jalan ke ruangan untuk melihat perubahan koordinat secara real time. Privasi lokasi adalah topik paling tingginya teknologi. Sistem operasi modern memberikan pengguna opsi sekali saja seseorang saat aplikasi digunakan. Aplikasi harus siap mengalami skenario di mana tiba-tiba dicabut, aplikasi berjalan di latar belakang. Selain itu, jika kamu buat aplikasi yang melakukan pergerakan secara terus-menerus, seperti aplikasi lari atau game, kamu harus menggunakan location watch position sync yang memberikan pembaruan aliran data stream update kali pengguna bergerak pada meter logika untuk menghentikan pemantauan awas tidak dudukan di sangat krusial untuk mencegah perubahan memori dan baterai. Yang kelima adalah sensor dan haptik the sixth sense. Sebuah ponsel pintar bukan sekedar layar kaca yang menyala, dia adalah
balok penuh sensor yang peka terhadap lingkungan fisik. Expose mereka membuka akses ke indera keenam ini melalui pakai expose sensor dan expose haptik. Sensor gerak pertama meliputi akselerometer mengukur percepatan dan giroskop mengukur rotasi putaran. Dengan data ini kita bisa membuat interaksi yang unik seperti menggerakkan karakter game dengan penggunaan HP, ada fitur cek untuk Halo atau cek HP menggunakan sistem yang populer. Data dari sensor ini mengalir cepat sehingga kita perlu melakukan istilah bisnis agar tidak membebani refresh komunikasi lewat milik. Salah satu pengguna sensor yang paling praktis dan sederhana adalah lokasi orientasi perangkat atau lokasi kaki pedometer. Namun fitur yang paling sering mereka ambil aplikasi secara instan adalah fix untuk umpan balik dan yang berbeda dengan getaran termasuk yang sangat kadang haptics memberikan getaran mikro yang sangat presisi dan halus. Di iPhone ini terasa seperti bentukan fisik ternyata di balik layar. Kita bisa menggunakan haptic dot selection machine saat mengguna menggulir menu pemilihan tanggal, memberikan sensasi titik-titik yang memuaskan seperti memutar ada gigi panas. Haptik juga berguna untuk memberikan semantik feedback atau umpan balik bermakna tanpa suara dan visual. Saat pengguna sukses melakukan pembelajaran, kita bisa memicu titik notification asing yang memberikan getaran dangding yang positif. Baliknya, saat terjadi error, kita bisa memberikan getaran sajak yang menandakan kegagalan. Umpan balik taktil ini membantu pengguna merasakan status aplikasi saat berguna bagi pengguna dan dengan penggunaan pernyataan saat aplikasi HP dalam mode ini adalah detail kecil yang membedakan aplikasi kelas dunia dengan aplikasi kelas biasa. Namun pengguna sensor dan haptik di sana terlalu banyak putaran akan membuat tangan menggunakan kesulitan dan baterai habis. Terlalu sensitif membuat sensor akselerometer akan membuat UI bergetar-getar tidak stabil. Kita seringkali perlu menerapkan algoritma pengurus atau debouching pada data sensor data agar tidak terlalu. Integrasi sensor juga membuka peluang fitur aksesibilitas dan kesehatan. Sensor cahaya atau light sensor bisa digunakan untuk mengubah tema aplikasi otomatis saat masuk ruang gelap. Barometer bisa digunakan untuk mendeteksi perubahan ketinggian lantai. Dengan memanfaatkan hardware ini, kita memecahkan tembok kaca antara dua digital dan fisik. Aplikasi menjadi terasa hidup dan responsif terhadap gerakan manusia, bukan sekedar perangkat pasif. Sebagai penutupnya, kita telah belajar SPSDK menunjukkan kita uji ke gudang senjata natif tanpa harus menjadi ahli senjata natif. Mulai dari mata kamera, telinga mikrofon, orientasi atau kompas, hingga rasa atau haptik. Semuanya terasa dijajaki di JavaScript kita. Tugasmu sebagai developer adalah merangkai kemampuan-kemampuan ini jadi pengalaman pengguna yang semuanya tetap fungsional dan hemat energi. Integrasi keislaman dalam persusuan kita mempelajari cara mengakses indera dari sebuah smartphone sampai bukan lagi benda mati. Dia bisa melihat kamera, mendengarkan mikrofon, merasa haptik dan mengetahui posisi GPS. Kemampuan ini memberikan power yang sekarang memberikan tentang jawab yang mengenai bagaimana data tersebut digunakan. Itu pertama ada permission dan ada istiqamah fisik. Tidak aktif, kita tidak sembarangan menyalakan kamera atau melacak lokasi pengguna tanpa izin. Kita wajib melakukan permission atau izin jika pengguna menolak. Kita harus menghormati keputusan itu. Ia adalah aplikasi implementasi teknologi dari adab istizan, minta izin, dan menjaga privasi orang lain. Dan melarang kita memasuki wilayah pribadi orang lain tanpa izin. Itu dalam Al-Quran surat Nur ayat 27. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumah sebelum minta izin dan memberikan salam kepada penghuninya. Aplikasi yang mencuri data kontak dan menyalakan lokasi VPN adalah aplikasi yang mengkhianat dan melanggar privasi. Data khusus sebagai developer film, kita membangun aplikasi yang sopan, tidak izin awal, menjaga tujuannya dan tidak mengambil data lebih dari yang diizinkan. Kedua, ada kamera, sensor dan amanah data tujuan.
kita menggunakan API dan sensor untuk merekam dunia. HP hanyalah alat kita lah yang memprogram untuk alat itu digunakan. Apakah kamera digunakan untuk diteruskan peran atau untuk menyampaikan ini mengingatkan kita bahwa tubuh kita mana melihatkan adalah hardware yang selalu dipinjamkan Allah. Sehingga sensor ini bukan milik kita, mana mana yang akan dipertanggungjawabkan dengan rekamannya. Itu ada di aturan-aturan Israel Al-Quran yang artinya sesungguhnya kebenaran dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Saat kita coding di fitur kamera atau audio, niatkan untuk kebaikan dan membuat fitur yang berguna kegiatan seperti aplikasi defect atau pengintai, karena developer akan mendapatkan aliran dosanya. Ketika ada lokasi GPS dan arah kiblat itu, file location service menghentikan aplikasi mengetahui koordinat presisi pengguna di muka bumi. Tanpa GPS, peta tidak berguna dan aplikasi mati. Tanpa perlu kita butuh titik referensi dan aplikasi kita posisi fisik penting untuk menentukan arah kiblat. Itu lagi kita butuh GPS virtual untuk mengetahui posisi kita di hadapan Allah. Apakah kita sedang bergerak mendekat, atau menjauh saja. Ada di aturan surah Al-Baqarah ayat 148 dan artinya dan bagi-bagi dan tidak umat ada di belakang yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Teknologi geocoding bisa memberikan kita alamat jalan dan juga satu, tapi hanya iman yang diberikan tahu bahwa alamat tujuan akhir itu sudah menggunakan teknologi lokasi untuk memudahkan urusan umat seperti ojek online atau menuju arah milik sebagai sarana mengurangi pahala dalam perjalanan hidup. Itu intinya itu ada rangkuman sudah stabil dan maksud yang pertama ada ekspor SDK/CD, yaitu cara curang yang legal akses di pemilik Anime Modelus abstraksi koordinatif yang memiliki API dan speed sederhana. Kami bisa mengakses kamera atau GPS tanpa perlu video atau ekspor. Sinus native dengan search engine, folder Android dan iOS dibuat otomatis saat will menjaga supaya tetap musik yang menjadi update. Yang kedua ada bagian permission flow atau papan akses privasi putusan hak tanpa izin. Set request handle pola wajib 3 langkah, yaitu cek status, minta izin tanggung jawab yang dimana nanti akan diterima atau ditolak. Lalu kontekstual asking, itu jangan minta semua izin di awal. Permission bimbing, minta izin kamera hanya saat user menekan tombol upload foto agar tingkat persetujuannya lebih tinggi. Lalu ada kamera media konteks visual, dua cara mengambil itu ada expo image picker, yaitu solusi untuk mengambil foto dari galeri dengan dan menggunakan API buah nanti. Yang kedua ada kamera, yaitu kebutuhan custom misalnya scan QR dan filter app. Yang keempat ada lokasi service test encoding posisi user. Yang kelima ada sensor haptik udara, keenam buat aplikasi serasa hidup. Haptik gerakan mikro yang memberikan umpan balik taktil seperti detak jam saat hijau berinteraksi dengan persepsi kualitas aplikasi. Lalu sensor menggunakan akselerator giroskop untuk interaksi berbasis gerakan seperti shake window. Pada CCTV kasus yang sensitif, di mana Anda sedang mengembangkan aplikasi absensi online. Saat aplikasi baru diinstal, Anda akan langsung mencoba mengambil titik koordinat GPS tanpa memunculkan pop-up permintaan izin request permission kepada pengguna. Akibatnya aplikasi mengalami silent failure atau gagal di Android versi terbaru. Manager player Anda akan minta untuk mencari cara mengakali sistem agar izin bisa aktif tanpa diketahui pengguna. Sistem 4. Mengapa sistem operasi modern Android memblokir akses pada keras tanpa izin eksplisit? Jelaskan strategi pengenaan permission flow yang benar secara teknis. Tolak permission manager tersebut dengan argumen etika didasarkan pada konsep desain dan larangan memata-matai. Mengapa mengambil data lokasi secara diam adalah bentuk penghinaan digital?
nanti VPN menggunakan Cisco Sendiri VPN sebagai derivasi data. Sistem operasi modern adalah beberapa akan terkait spesifik. Analisis yang keempat, alasan modern blogger tanpa izin yaitu sistem operasi Android menggunakan arsitektur sandboxing dan prinsip zero trust. Data lokasi GPS dikategorikan sebagai dangerous karena sangat sensitif. OS memblokir akses utama otomatis untuk pertama dari privasi by default, melindungi privasi fisik pengguna agar tidak dilacakkan saat disadari. Kedua, ada keamanan perangkat yaitu mencegah celah keamanan exploit dan yang dimanfaatkan oleh malware untuk spionase digital. Ada strategi berdasarkan strategi penanganan yang benar secara teknis, yaitu ada pertama deklarasi yaitu daftarkan izin. Yang kedua ada cek izin menggunakan API sistem untuk memeriksa apakah izin sudah diberikan sebelum fitur GPS dipanggil. Yang ketiga ada edukasi, yaitu jika belum diizinkan tampilan dialog UI internal yang menjelaskan mengapa aplikasi membutuhkan lokasi, misalnya untuk validasi presensi. Yang keempat ada permintaan resmi, yaitu memanggil sistem pop-up resmi dari OS untuk meminta persetujuan pengguna. Lalu tolak permintaan manajemen tersebut dengan argumen etika dan yang didasarkan pada konsep design. Permintaan manajer untuk mengakali sistem wajib ditolak secara tegas karena pelanggaran itijan, yaitu mengambil data tanpa persetujuan sama saja dengan memasuki ranah privat orang lain tanpa menutup pintu dan tanpa ridha pemiliknya. Perbuatan tajassus atau memata-matai, memanipulasi kode untuk merekam koordinat pengguna menggunakan sistem secara diam-diam adalah tindakan spionase mata-mata yang melanggar dilarang keras secara manual dan melanggar. Lalu yang keempat, mengapa mengambil data lokasi secara diam-diam adalah bentuk pengkhianatan, karena tindakan tersebut itu disebut pengkhianatan karena merusak terus atau kepercayaan si pengguna atau user. Dalam pengembangan yang menggunakan wewenang teknisnya, yaitu untuk mengelabui pengguna yang awam serta mengeksploitasi data sensitif yang berpotensi mengancam keamanan fisik maupun digital pengguna tersebut. Jadi mengambil data secara diam-diam adalah sebuah pengkhianatan yang akan merusak terus atau kepercayaan dalam kontraksi sosial antara pengguna dan penyedia aplikasi atau si developer. Jadi aplikasi. Mungkin yang ini ada evaluasi C5, keputusan pengguna konfigurasi akurasi tinggi disebut apakah sepadan dengan kedua fitur. Kita jawab ya. Apakah aman menyimpan foto aurat di server yang bisa diintip oleh admin database? Usulkan solusi penyimpanan yang lebih aman. Misalnya local storage. Misalnya ada personel dan sifat Allah sitir menutupi aib dan kewajiban menjaga akhirat manfaat sehingga aplikasi harus mendukung. Resiko privasi arsitektur penyimpanan kode tanpa ekskripsi. Arsitektur ini sangat tidak aman dan memiliki resiko privasi sangat tinggi. Menyimpan foto aurat di cloud server bisa tanpa ekskripsi membuka celah data breach atau risk
di mana data rentan bocor akibat peretasan eksternal atau penyalahgunaan internal, misalnya diintip oleh admin database yang tidak berwenang. Lalu usulan solusi penyimpanan yang aman yaitu ada pendekatan local disk transitivity, yaitu simpan foto yang dalam file sistem lokal perangkat menggunakan enkripsi tingkat tinggi. Lalu enkripsi end-to-end, jika terpaksa harus menggunakan cloud atau backup, foto wajib dienkripsi di sisi klien sebelum diunggah, sehingga pihak server atau admin database sekalipun tidak bisa melihat konten asli foto tersebut. Lalu hubungan data dengan sifat asik, itu sifat Allah asik, maha menutupi. Allah mencintai hambanya yang menutupi aib dan privasi. Pengembangan aplikasi bertanggung jawab untuk mencerminkan nilai ini dengan menciptakan sistem yang melindungi celah terbuka privasi pengguna. Kewajiban menjaga aurat, karena muslim wajib menjaga aurat dari pandangan non-mahram, maka setiap aplikasi harus mendukung kebutuhan tersebut. Mengabaikan keamanan data sensitif ini sama saja dengan membiarkan potensi pelanggaran syariat. Lah mungkin sekarang itu sekian yang bisa saya bacakan dari pertemuan sukses ini tentang data sambut. Jadi ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.